Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Herodes muncul lagi sesaat sebelum penyaliban Kristus. Bukankah dia sudah mati pada saat Yesus masih kecil? Simak penjelasan saya. Ikuti video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Poin yang pertama, Herodes dan keluarganya. Herodes atau biasa dikenal dengan sebutan Herodes Agung ini berasal dari sebuah daerah bernama Idumea. Ayahnya adalah seorang Edom, keturunan Esau, yang akhirnya memeluk agama Yahudi dan adalah Perdana Menteri Yudea, sebuah provinsi Roma waktu itu dan teman dekat Julius Caesar. Ibunya seorang Arab dari Petra, Yordania. Dengan demikian, Herodes bukanlah asli orang Yahudi dan karenanya ia sebenarnya tidak layak menjadi raja atas orang Yahudi. Meskipun demikian, dengan kepandaian politiknya, pada umur 25 tahun diangkat pemerintah Romawi menjadi gubernur Galilea. Saudara-saudara, Raja Herodes Agung memiliki 10 orang istri. Karenanya dia memiliki banyak anak. Di antaranya adalah yang pertama Aristobulus, yang kedua Filipus I, yang ketiga Antipas, yang keempat Arkelaus, yang kelima Filipus II. Kelima anak dari Herodes ini terkenal. Pada saat Herodes Agung mati, dia membagi kerajaannya untuk ketiga anaknya. Adapun anak-anak dari Herodes yang mendapat warisan ini adalah yang pertama Arkelaus, menguasai daerah Yudea, Samaria, dan Idumea. Yang kedua Antipas, menguasai daerah Galilea dan Perea. Yang ketiga Filipus II, menguasai daerah timur. Saudara-saudara, Aristobulus tidak pernah disebutkan dalam Alkitab, tapi dia mempunyai anak yang disebutkan di dalam Alkitab, yakni Herodes Agripa I dan Herodias. Anak dari Herodes Agung yakni Filipus I ternyata jatuh cinta terhadap keponakan sendiri yakni Herodias, anak dari Aristobulus, dan menikah lalu memiliki anak yang bernama Salome. Tapi ternyata salah satu anak dari Herodes Agung yang bernama Antipas juga mencintai Herodias sehingga Antipas merebutnya dari Filipus I. Selanjutnya saudara-saudara, anak dari Herodes Agung yang lain yakni Filipus II menikahi cucunya sendiri yakni anak dari Filipus I dan Herodias yakni Salome. Lalu saudara-saudara, anak dari Aristobulus yakni Herodes Agripa I punya anak yakni yang pertama Herodes Agripa II, yang kedua Bernike, yang ketiga Drusilla. Herodes Agripa II menikahi adiknya sendiri yakni Bernike. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Yang kedua, Herodes dalam Alkitab. Yang pertama ada Herodes Agung. Saudara-saudara, Herodes Agung tercatat dalam ayat-ayat berikut. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Matius 2 ayat yang ke-13. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah.
Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yakni anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang tepat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Matius 2 ayat yang ke-16. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Saudara-saudara, saat Yesus dilahirkan, Herodes Agung yang menjadi raja saat itu. Dia juga yang bertemu orang Majus. Dia juga yang menjadi penyebab Yesus diungsikan oleh Yusuf dan Maria ke Mesir. Dia juga yang membunuh anak-anak di bawah 2 tahun di Betlehem. Dan Herodes Agung ini sudah mati pada saat Yesus kembali dari Mesir. Yang kedua, Herodes Agripa I. Herodes Agripa I ini adalah cucu dari Herodes Agung dan anak dari Aristobulus. Herodes Agripa I tercatat dalam ayat-ayat ini. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Jadi Herodes Agripa I adalah Herodes yang membunuh Yakobus, memenjarakan Petrus, dan yang mati dimakan cacing-cacing. Yang ketiga, Herodes Antipas. Herodes Antipas adalah anak dari Herodes Agung. Mengenai Herodes Antipas, kitab suci mencatat dalam ayat-ayat berikut. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Matius 14 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Matius 14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-ngolokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus.
Sebelum itu mereka bermusuhan. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Jadi Herodes Antipas adalah Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis, juga yang mengadili Yesus sesaat sebelum dia disalibkan. Yang keempat, Herodes Arkelaus. Herodes Arkelaus adalah anak dari Herodes Agung. Herodes Arkelaus tercatat dalam ayat berikut. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-22. Yang kelima, Herodes Filipus II. Herodes Filipus II adalah anak dari Herodes Agung. Tentang dia, kitab suci mencatat dalam ayat berikut. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Lukas 3 ayat yang pertama. Yang keenam, Herodes Agripa II. Herodes Agripa II adalah anak dari Herodes Agripa I, cucu dari Aristobulus yang merupakan anak dari Herodes Agung. Herodes Agripa II menikah dengan saudaranya sendiri, yakni Bernike. Nama mereka berdua muncul pada ayat berikut. Pada keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran. Dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Kisah Para Rasul 25 ayat yang ke-23. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kisah Para Rasul 26 ayat 27 hingga ayat 28. Herodes Agripa II adalah Herodes yang bertemu dengan Paulus perihal pengadilannya. Dengan demikian, maka Herodes yang sudah meninggal saat Yesus masih kecil dan Herodes yang bertemu Yesus sesaat sebelum Yesus disalibkan adalah Herodes yang berbeda. Herodes yang bertemu orang Majus, juga yang mati pada saat Yesus masih kecil, adalah Herodes Agung. Dan Herodes yang bertemu Yesus sebelum Yesus disalibkan adalah Herodes Antipas. Demikianlah penjelasan saya. Sampai jumpa pada seri tanya jawab seputar Paskah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.